Shalom sobat kabar baik semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengajak kita untuk menyaksikan sebuah diskusi antara Ibu Sofiatul dan seorang Muslim, di mana mereka akan mengangkat topik apakah Allah itu Maha Pengasih. Bagaimana pandangan Muhammad terkait topik tadi, dan apakah teman-teman Muslim memahami akan hal itu? Nah, ini topik yang sangat menarik dan akan dikupas tuntas oleh Ibu Sofiatul. Karena itu teman-teman, mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salah satu sifat daripada Allahmu itu adalah Maha Pengampun. Ya. Lalu Muslim berpikir begini, kalau sifatnya Allah itu dari 20 sifat Allah salah satunya Maha Pengampun, berarti dia harus mengampuni, kalau enggak dia tidak mungkin disebut Maha Pengampun. Untuk Allah mempunyai sifat Maha Pengampun, harus ada yang berbuat dosa dan kesalahan, betul? Supaya Allah bisa mengampuni. Nah, itulah sebabnya di dalam konsepmu itu Allah menciptakan manusia untuk selalu berbuat dosa. Supaya manusia itu bisa terus-menerus minta ampun kepada Allahmu. Dan dikatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan kalau kamu tidak berbuat dosa, malah kamu dihapuskan dari muka bumi ini. Ini konsep yang sangat keliru dan berkebalikan dengan konsep penciptaan Allah di dalam kitab Kejadian kita. Kejadian. Itu kan menurut Ibu. Kok menurut saya itu menurut Muhammad, Pak? Bukan Iya, menurut saya, itu menurut kata Muhammad. Tunggu dulu, Bu, tunggu dulu. Menurut Ibu itu seperti ini, Allah Maha Pengampun. Berarti orang itu terus-terusnya harus berbuat dosa gitu loh, Bu. Itu bukan kata saya, itu kata nabimu. Iya, Ibu berpikir, iya, menurut Nabi saya, iya, perkataan Nabi saya, Allah itu Maha Pengampun. Perkataan Nabi kami, Allah itu Maha Pengampun. Dan Ibu meneruskan tadi. Rekamannya saya ada loh. Saya rekam loh, Bu. Oh, saya dan Ibu tadi berpikir begini. Iya, saya juga lihat di apa ini di TikTok. Diam. Ini perkataan nabimu ya, saya kutip. Ini saya bukakan ya. Nah, datanya Bu, biar nggak apa dibilang kita dibilang menista Bu. Datanya aja tunjukkan Bu. Iya, ini hadis ID nggak bisa nih. Coba kita lihat hadis Indonesia ya. Hadis ID ini sekarang nggak bisa dibuka teman-teman. Ada banyak hadis itu yang dihilangkan ya. Saya bukakan Anda dari ensiklopedia hadis. Ya. Ini bukan perkataan saya, Pak. Saya nggak percaya itu manusia diciptakan untuk berbuat dosa dan terus-menerus minta ampun seperti kata Muhammad. Ini saya bukakan. Nanti saya tunjukkan sama Bapak bahwa Muhammad berkata, Allah itu menetapkan setiap anak Adam untuk berbuat zina. Zina, kita lihat ya. Dengarkan dulu, Bu. Yang Ibu berkata tadi, perbuatan dosa itu loh, Bu. Perbuatan dosa itu berarti berbuat dosa dong gitu kan, karena Allah Maha Pengampun gitu. Nah itu kan menurut Ibu kan berbuat dosa itu berbuat dosa terus gitu kan. Iya, saya juga kurang setuju memang. Di daerah yang syariat Islam aja banyak pemerkosa yang tetap dicambuk loh. Padahal pemerkosa itu sudah bilang, kenapa kamu memperkosa? Ditanya sama hakim. Pemerkosanya bilang, karena takdir Pak Hakim. Tapi tetap dicambuk. Itu berarti nggak setuju saya itu, betul Bu. Ini harusnya ada di hadis ada nih. Gimana Pak Herik? Tetap dicambuk kan ya? Padahal dia sudah bilang. Itu kan hukum kemanusiaan ini takdir mereka. Pak Hakim. Iya. Itu kan perilaku mereka kan. Itu kan perilakuan mereka kan, setiap hidup itu berbeda-beda, Pak. Itu kan kita semua punya, setiap orang itu punya satu-satu jati diri. Itu kan takdir dia yang mengatakan. Dia yang mengatakan, berarti itu takdir dia, bukan takdir semua umat Muslim. Bisa, saya kasih layar besar dong, Bang. Layar besar. Layar besar, Bang Host. Kasih layar besar. Kak Sophie. Lagi jeda nggak bisa hostnya. Lagi jeda. Lagi jeda lu Kak Sophie. Lagi jeda hostnya. Ini bisa hostnya lihat nggak nih layar saya nih?
Oh, lagi jeda. Ya, sudahlah. Saya bacakan Anda ya. Bapak catat ya ayatnya ya. Bapak catat ini. Ini Sahih Muslim, Mbak. Sahih Muslim 4936. Ada banyak, saya kasih Anda satu saja. Derajatnya sahih. Ya, catat ya. Saya ulangi. Sahih Muslim 4936. Bapak bisa lihat di ensiklopedia hadis. Telah menceritakan bla bla bla, telah menceritakan bla bla bla, telah menceritakan dari, telah mengabarkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian Ntar ya teman-teman ya. Roomnya rungkat. Caranya dibangun karena di situ ada yang namanya Hajar Aswad juga, Bang. Ya udah kita next random saja deh. Kita kasih seri-seri new basic ya. New basic black white. Ya suka model-model seri-seri klasik tapi yang logonya buar apa? Yang ada logonya. Yang ada logonya ini yang suka model-model apa? Model didirikan oleh Ibrahim. Setuju? Setuju. Terus kenapa Sulaiman mendirikan Baitul Maqdis ini? Itu masjid ini. Ngopi dia. Buat tandingan kah? Bisa mendengarkan Bang Sofi, Bu Sofi. Iya, Kemudian itu tuh. Itu guru aku tuh. Bukain hadis apa? Mengenai ditadirkan berbuat dosa, rungkat di roomnya Bang Injil. Ini akunku udah masuk baris krim lagi. Si Fet mana si Fet? Tadi Fet kesini kayaknya Fet. Fet naik Fet. Fet. Dia lagi nyari-nyari jawabannya itu kenapa begitu. Itu kenapa. Halo Bang. Ketiduran aku Halo. tadi dari sini baru bangun. Terus masuk Halo, jalan itu. Iya. Yang semalam kita itu. Semalas lah aku udah tidur. Ketiduran di Ini rumah butuh kali pengajaran aku. ini Mbak Sofi. Kebangun nih barusan. Ah? Ini Bang Adi ini orang baik ini. Siapa, Kebingungan Bang? dia nih, pit ini Bang Adi yang Yang di bawah tadi tuh, Bang kebingungan Bang dia. Adi. Halo Bang. Nah ini loh yang tadi saya katakan itu, yang tadi kamu tanya mengenai di dalam ajaran Islam itu, ya Muhammad itu mengatakan justru manusia diciptakan Allah itu untuk berbuat dosa, dan kalau nggak berbuat dosa justru dihapuskan. Ini ajaran yang aneh, ini bertentangan dengan kitab Taurat Musa. Betul nggak? Siapa yang mengatakan, Bu? Siapa yang mengatakan seperti itu? Coba Digantikan, silakan mana dalilnya gitu. Kita bahas dari awal lagi, dari takdir, kehendak. Saya tadi mengikuti dari pertengahan saja gitu. Cuman tidak ada, saya tidak tahu awalnya gimana perdebatan ini terjadi. Cuman yang saya
lihat itu dari perdebatan tadi, dari story siapa tadi sama bisa lihat layar saya nggak Bang teman-teman Adit. Sahih Muslim? Oke, coba apa dibacakan Bu? Bisa nggak lihat nih Sahih Muslim 4936, bisa nggak ini? Burung Bu. Gimana dong? Nih baca nih. Coba. Telah Iya, menceritakan dari ini saya bacakan ya. Ada mungkin Iya. kali bisa lebih bagus membukakan layarnya. Sahih Muslim 4936. Nih, Fed lebih bagus ini cara dia bukanya ya. Nah, telah menceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya dan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan apa? Allah akan mengampuni mereka. Jadi dalam konsep Muhammad ini Pak, saya kasih tahu Anda. Ini menurut Muhammad ya, ini derajatnya sahih. Saya bisa tunjukkan sama Anda bahwa menurut Muhammad, Allah itu menetapkan bagian perzinahan dari setiap anak cucu Adam. Tapi kita ke sini dulu nih. Di dalam benaknya Bagian Muhammad, perzinahannya di mana? sebentar Pak, satu-satu. Ya, kita bahas dulu nih. Nabimu berkata, kalau kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya dan menggantikan kalian dengan umat yang berbuat dosa sehingga terus-menerus minta ampun. Di dalam benaknya Nabimu tuh berpikir begini, salah satu sifat Allah itu Maha Pengampun. Ya. Karena dia salah satu sifatnya Maha Pengampun, maka harus ada yang diampuni kesalahan dan dosanya. Lalu Nabimu berpikir, kalau begitu harus berbuat dosa. Karena Maha Pengampun, artinya dia terus-menerus mengampuni. Dan untuk itu maka manusia harus terus-menerus berbuat dosa supaya terus-menerus minta ampun sehingga Allahmu ini mempunyai sifat Maha Pengampun. Ini konsep yang sama sekali berkebalikan dengan kitab Taurat Musa. Di dalam kitab Taurat Musa, saya kasih tahu Anda, ya. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah itu menciptakan Adam menurut rupa dan gambarnya sendiri. Dan Tuhan berkata begini, sungguh amat baik. Dia di dalam benaknya Allahnya Abraham, ya, dalam benaknya Allah Alkitab ini yang di dalam Alkitab saya, itu Allah kami tidak pernah menciptakan Adam untuk terus-menerus berbuat dosa. Karena dosa itu adalah apa? Akibat, ya, akibat dari memberontak terhadap firman atau otoritas Allah. Maka kalau saya tanya kepada kalian muslim, mengapa manusia harus mati? Jawabannya nggak ada Pak. Paling banter muslim, kalau kamu tanya sama ustadzmu, Ustadz kenapa sih kita ini manusia harus berbuat dosa dan mengalami kematian? Ustadzmu akan menjawab setiap yang mempunyai jiwa nafs itu harus mati. Itu jawabannya sama tuh. Anda tanya muslim Pak, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Afrika sampai Amerika. Anda tanya semua muslim, mengapa manusia harus mati? Jawabannya cuma satu, setiap yang bernyawa harus mati. Ya, kalau jawabannya beda dari itu, Bapak kasih tahu saya kasih Bapak 1 miliar. Ya, Bapak tanya Ustadz Anda. Saya kasih tahu Anda, Pak. Di dalam hidup saya ya, saya mengalami pergumulan itu bertahun-tahun. Ya. Orang beragama, semua mempromosikan agamanya masing-masing. Ada 4.000 agama di dunia ini. Tapi tidak satu pun yang mempunyai jawaban di dalam kitabnya tentang apa itu dosa. Mengapa saya hidup di satu lingkungan yang sudah ada kejahatan, sukanya membuli, ada kekerasan, membunuh, ada pembunuhan, ya, segala macam rupa-rupa kejahatan, perzinahan, pelecehan seksual. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa ya? Kalau Tuhan itu baik, seperti yang dikatakan orang-orang yang selalu beragama itu, ya, kok saya tuh hidup di dalam satu lingkungan yang jahat luar biasa. Yang manusia tuh timbul hatinya itu perbuatan jahat. Tidak semua. Saya bertanya kenapa ada kematian di dalam keluarga saya. Kenapa ayah saya meninggal. Kenapa ada sakit penyakit. Kenapa manusia itu mengalami kanker, serangan jantung, diabetes. Dan kenapa suatu saat saya harus mati. Dan apa solusi dari dosa dan kematian ini. Semua agama di dunia ini, saya jamin Anda. Anda tanya 4.000, ada 4.000 agama di seluruh dunia ini. Termasuk agamamu Islam. Bapak tanya sama ustadzmu. Bapak cari di semua kitab Qur'anmu dari Al-Fatihah sampai Anas. Tidak ada satupun yang bisa menjawab
asal-usul dosa. Mengapa manusia harus mati? Dan apa solusi dari dosa dan kematian? Kecuali Bapak membacanya dari kitab Taurat Musa. Hanya di dalam Alkitab saya menemukan jawaban. Dari mana dosa itu masuk ke dalam dunia? Mengapa manusia harus mengalami kematian? Mengapa ada kutuk? Mengapa ada sakit penyakit? Mengapa ada kemiskinan, penderitaan, ketelanjangan? Mengapa ada keterpisahan dari Allah? Saya nggak tahu Allah di mana. Ya, saya masih percaya bahwa ada Tuhan, ada sosok yang mereka sebut sebagai Tuhan. Tapi saya nggak tahu Tuhan itu jauh apa dekat, saya nggak ngerti. Dan di mana dia? Kalau memang dia itu baik, mengapa dia tutup mata terhadap semua yang terjadi di dunia ini? Rupa-rupa kejahatan yang timbul dalam diri manusia. Segala macam kejahatan. Ya, saya melihat manusia itu keras dan hatinya jahat. Saya nggak tahu dari mana itu berasal. Karena orang agama selalu berkata Tuhan itu baik, Sophie. God is good. Tapi saya nggak bisa melihat kebaikan itu. Mana baiknya mana? Ketika manusia berbuat baik, itu ada maksud tersembunyi di belakangnya. Saya mengalami penipuan berkali-kali. Saya kasih tahu Anda, dari mana ya manusia ini kok hatinya bisa timbul kejahatan? Dari mana manusia ini kok sukanya nipu dan bohong? Saya nggak habis pikir. Ya. Kalau Anda membaca kitab Taurat Musa, baru Anda dapatkan jawaban dengan jelas, Pak. Mengapa yang timbul di dalam pikiran manusia itu segala sesuatu yang jahat dari sejak kecilnya? Mengapa ada kematian? Mengapa suatu saat Anda dan saya itu harus mati? Semua jawabannya ada di dalam kitab Taurat Musa. Dan yang lebih penting, bukan hanya itu, Pak. Ada solusi dari dosa dan kematian. Betul nggak teman-teman? Maka di dalam Alkitab, apa yang dikatakan Muhammad di dalam Sahih Muslim, ini berkebalikan. Di dalam Alkitab, kalau Bapak membaca kitab Taurat Musa, bagaimana Allah menciptakan manusia pertama, bagaimana Allah menciptakan Adam, di dalam benaknya Allah itu dia nggak pernah berpikir Adam ini harus berbuat dosa, dan yang lebih sakit jiwanya, saya kasih tahu Anda Pak, di dalam Maryam 71 dan di dalam Al-Baqarah 80 dikatakan ketika kamu tadi dikatakan harus berbuat dosa, setelah kamu berbuat dosa kamu dimasukkan Allah dalam neraka. Sakit jiwa nggak tuh kira-kira Allahmu Pak? Hah? Halo? Sekarang Fed, bukakan. Ini gini bukakan, Pak. Sebentar, saya bukakan satu lagi Pak. Menurut nabimu, dosa perzinahan dari setiap anak cucu Adam itu sudah ditetapkan. Coba Fed bukakan satu lagi Fed. I love you, Bu. Di mana, Bu? Di mana? Quran kan ya kalau nggak salah ya? Ayat mana ya? Aku lupa. Dit. I love you, Bu. Oke, Bu. Gini, Bu. Untuk alasan tadi yang Muslim katanya 4801. Sahih Muslim 4801. I love you, Bu. Dulu, Pak. Saya belum selesai nih. Ini supaya matamu terbuka ya. Ini bedanya. Saya kasih tahu Anda, bedanya pikiran Allah di dalam Alkitab dengan si Allah CWT-mu. Ya. Sahih Muslim 4801, Fit. Ini di screenshot aja, Fit. Kau catat saja, kau screenshot. Telah menceritakan telah mengabarkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata begini, saya tidak berpendapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna alamam dosa-dosa kecil selain dari apa yang telah dikatakan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad. Nabimu berkata begini nih, ini nabimu nih ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Gila nggak tuh Allahmu? Maka zinahnya mata adalah melihat. Zinahnya lisan adalah ucapan. Sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan dan kemaluanlah sebagai pembesar atau tidaknya bla bla bla. That is a crazy God I've ever heard in my life. Ini konsep paling gila yang pernah saya baca. Saya baca banyak kitab Pak. Saya baca banyak buku yang mungkin Anda nggak pernah dengar judulnya sama sekali. Ya. Tapi konsep yang paling gila adalah yang apa yang dikatakan Nabi Muhammad tentang si Allahmu ini. Allahmu ini selain dia menciptakan kamu dari air mani hina sesuai dengan surah 32 ayat 7 dan 8, dia menetapkan kamu untuk berbuat dosa, dan kalau kamu nggak berbuat dosa kamu akan digantikan dan dihapuskan dengan umat yang terus-menerus berbuat dosa. Bukan hanya itu Pak, Allahmu menetapkan setiap anak cucu Adam harus berbuat dosa dan berzina. That is the most craziest concept I've ever heard in my life.
Gak ada Allah yang lebih gila, pencipta yang lebih gila daripada konsep yang Islam jabarkan kepada saya. Saya kasih tahu Anda, Pak. Di dalam Alkitab saya dikatakan begini. Kuduslah kamu sebab aku itu kudus. Betul teman-teman? Halo. Sekali. Anda pernah dengar nggak? Anda pernah dengar Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub mengatakan bahwa kita ini ditetapkan untuk berbuat zina? Tidak pernah. Kristen. Tidak pernah. Tidak pernah. Ini konsep paling gila nggak sih yang pernah Anda dengar? Betul. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya, silakan. Oke, baik Bu. Jadi gini, tadi sebenarnya saya mau bertanya dulu tentang alasan kenapa manusia bisa mati menurut Taurat itu dulu, Bu. Saya kasih tahu Anda ya, Pak. Manusia itu, Pak. I love you, Bu. Jangan ke orang mabuk, Pak, kalau nanya, Pak. Ya, kalau ada mabuk turun. Siapa yang mabuk, Bu? Silakan tanya dulu. Saya bertanya gitu. Temanmu Tauratnya apa, Bu? Katanya ada di Taurat gitu. I love you, Bu. Kalau Tolong dikeluarkanlah, tolong dikeluarkanlah yang nggak jelas itu. Turunkan aja Bang Hos. Kalau dia nggak kompeten turunkan aja. Nggak perlu semua diisi kok. Ya. Oh, user apa itu sih hal gitu. Makasih. Lanjut Kak. Saya kasih tahu Anda ya, Pak. Di dalam kitab Taurat Musa, Pak, manusia itu tidak diciptakan untuk kematian. Saya kasih Anda, saya bacakan Anda di dalam kitab Kejadian ya. Ini bedanya nih konsep Anda dengan saya. Saya bacakan Anda Kejadian 2 ayat 17. Oke, Bu, silakan ditayangkan di layar sini, Bu, biar saya baca gitu, Bu. Ayo. Buka Alkitabnya. Lu bisa bukakan Kejadian 2 ayat 17. Dari ayat 16 lah ya. Bukakan aja Kejadian 2. Kejadian berapa, Bu Sofi? Kejadian 2, 15, 16, 17. Kejadian 2, bentar ya. Kejadian 2, 15, 16, 17. Saya kasih tahu Anda nih, dari mana asal usul kematian? Kalau Quran nggak bisa menjawab ini, Pak. Bapak tanya sama ustadzmu kalau nggak percaya, kenapa manusia mati? Jawabannya semua yang bernafas harus, semua yang mempunyai nafs jiwa harus mati. Saya bisa tunjukkan sama Anda surat Al-Maidah ayat 116 bahwa Allahmu itu mempunyai jiwa, Pak. Allahmu mempunyai nafs. Berarti Allah dari mana, harus Bu? mati. Hah? Bapak pernah baca surat Al-Maidah surat 3 Oke, kan? sebelum Ibu jelasin dulu, tadi saya mau menyangkal gitu. Sebenarnya kalau dalam konsep Islam itu ada analogi juga ya, Bu. Kenapa manusia itu harus mati gitu. Karena sebenarnya kehidupan abadi kan bukan di sini, Bu. Bukan di dunia, tapi di akhirat. Kalau dalam konsep keliru, Islam. kamu keliru. Enggak, Bu. Bukan keliru. Itu berkebalikan dengan konsep Taurat Oke, Musa, Pak. dengerin dulu, Bu. Dengerin dulu kan. Izinkan saya menjawab dulu, Bu. Jadi gini. Dalam konsep Islam, kehidupan yang abadi itu hanya ada di akhirat, yaitu ketika di surga. Karena di dalam Al-Quran pun tidak ada batasan akhir waktu surga. Sedangkan dunia memiliki batasan akhir surga. Memiliki batasan akhir kehidupan di dunia gitu. Iya, silakan, Bu. Adam itu diciptakan di mana? Siapa? Adam. Adam diciptakan di surga. Nah, itu gobloknya kamu. Kamu tahu enggak arti kata Adam? Arti nama Adam itu loh, Adam. Kenapa manusia pertama disebut Adam dan bukannya Joko? Kenapa Tuhan menciptakan manusia pertama dan dinamai Adam tapi bukan Bambang? Kamu tahu enggak arti nama Adam? Itu setahu saya tidak ada, Bu. Hah? Setahu saya artinya tidak ada. Adamun itu bahasa Arab. Ada, teman-teman. Iya, di Adamun silakan di searching di Google. Bahasa Arab Adamun. Saya kasih Anda ya, Pak. Makanya, Pak, kalau baca itu jangan dari kitabnya orang Arab. Orang Arab tuh nggak ngerti apa-apa tentang teologi. Saya kasih tahu Anda. Dari mana, Bu? Kalau Anda mau pinter tentang teologi, Anda belajarnya sama orang Yahudi. Hanya orang Yahudi itu yang ngerti mengenai ketuhanan. Karena semua nabi itu berasal dari orang Yahudi, Pak.
Jangan baca kitabnya orang Arab. Orang Arab itu cuma bisa bikin obat kuat sama minyak wangi. Kalau kamu mau belajar bikin obat kuat yang bisa ereksi 70 tahun dan minyak wangi, kamu belajarnya ke Arab. Betul. Kalau kamu mau bikin pesawat terbang kayak B.J. Habibie, belajarnya ke Jerman. Kalau kamu mau bikin bendungan, kamu belajarnya ke Belanda. Kalau kamu mau bicara antariksa, kamu belajarnya ke Amerika. Tapi kalau kamu mau belajar tentang ketuhanan, kamu harus belajar sama orang Yahudi. Ngerti Pak? Makanya kata Adam aja kalian nggak tahu artinya. Anda apa, itu Bu? Yang simple loh, Pak. Itu yang simple, itu sederhana. Ini saya baca. Menurut Anda apa, Bu? Menurut Anda apa? Turunkan si User ini. Ini orang parah ini. Siapa yang naikkan lagi si User ini? Aduh. Oh itu yang coba itu ya. Bu Udah, Sophie. jangan ada dulu yang naikkan lagi. Jangan ada yang naikkan lagi lah dulu. Bu Sophie. Itu ya. Saya tanya sama Anda. Kalau menurut Anda, Biar lu si nama sa. Biar lu si nama sa. Adam itu bahasa mana, Pak, menurut Anda? Hah? Apa, Bu? Bahasa Arab menurut Anda? Dari Adammu itu orang Arab. Sebenarnya bahasa gini, Arab. Bu. Kalau Adam itu bahasa kan banyak ya, Bu? Bener nggak, Bu? Saya tanya. Allahmu memberi nama manusia pertama itu Adam apa Bambang? Adam. Kenapa dikasih nama Adam? Kenapa bukan namanya Bambang? Adam itu karena ini, Bu. Sebenarnya gini. Bulat dia. Mulai tawaf nih. Iya, enggak, Bu. Jadi gini. Jadi asal usulnya itu di situ. Sebelum apa namanya? Ibu, saya mau tanya dulu. Bahasa yang pertama itu apa, Bu? Iya enggak, saya mau nanya dulu bahasa yang pertama itu apa gitu. Saya tanya dulu. Biar saya bisa menyelaraskan dengan bahasa Adam tadi, Bu. Menurut kamu aja, menurut kamu. Ya. Iya, saya juga mau nanya dulu ke Ibu. Menurut Ibu bahasa Adam itu bahasa apa gitu? Ajaran Kristen. Iya enggak, berarti menurut ajaran Kristen berarti. Enggak, kamu jawab dulu. Kenapa? Saya nanya dulu ke Ibu. Adam dan bukannya Bambang. Coba kamu jawab. Apa Ya gini, Bu. gitu loh. Biar selaras jawabannya, Bu. Enggak, saya enggak mau selaras. Alkitab Enggak sama mau Quran selaras itu ya, bingung diskusi kalau enggak mau selaras, Bu. di-mute dong. Alkitab sama Al-Quran itu bertolak belakang. Betul nggak teman-teman? Nggak mungkin selaras. Alkitab itu ke kanan, kamu Al-Quran itu ke kiri. Ya, kalau Alkitab ke kiri, Quran itu ke kanan. Alkitab sama Quran itu jauh, Pak. Bagikan langit dengan bumi. Nggak bisa selaras, saya kasih tau kamu. Makanya saya tanya dulu sama kamu. Mengapa di dalam Quranmu, nama manusia pertama itu adalah Adam dan bukannya Joko atau Bambang? Coba kamu jelaskan sama saya kalau kamu bisa. Ayo, kalau bisa kamu jelasin sama saya. Ustadzmu aja yang lulusan Irak gak bisa jelaskan sama saya kok. Saya tuh debat dengan Ustadz Nahdlatul Ulama. Saya debat dengan ketuamu ulama Syiah Jaga Sukma. Saya tanya, kamu tahu gak arti Injil apa? Saya gak pelajari itu, Bu, di sekolah saya. Kamu tahu gak arti nama Isa apa? Saya gak pelajari itu, Bu, di sekolah saya. Modern aku. Arti nama Adam apa? Arti nama Hawa apa? Coba dari mana kamu tahu istrinya Adam namanya Hawa? Kamu cari di seluruh Quran, kamu cari di seluruh hadismu. Yang ketemu cuma hawa dingin dan hawa nafsu, saya jamin. Kamu tidak bakal ketemu nama istri Adam adalah Hawa. Saya tanya, Pak, kenapa Allah itu menamakan manusia pertama Adam, bukan Joko atau Bambang? Coba, kamu kalau bisa jelaskan sama saya angkat kamu jadi guruku. Kalau Muhammad ada artinya, Bu, ya? Kalau ditanya nama Muhammad, artinya tahu yang terpuji. Kalau betul, saya bisa jawab, Ibu angkat saya jadi guru. Deal? Iya, jawab. Oke. Adam itu berasal dari bahasa Ibrani, menurut yang saya ketahui. Oke. Tadi kamu Ini Bu, ntar dulu. Nanti dulu. Dengerin dulu. Saya belum selesai. Belum selesai. Belum selesai, Bu. Saya belum selesai menjelaskan. Diam. Kalau saya mau jelaskan, Ibu diam dulu. Ntar dulu, diam dulu, Bu. Tolong di-mute, Pet. Tadi nggak sampai 5 menit, kamu mengatakan arti kata Adam adalah tidak ada. Betul? Ya. Betul nggak? Saya rekam loh ini. Saya live di YouTube loh. Dia. Kamu tadi mengatakan kata Adam artinya tidak ada dari bahasa Arab. Berarti kamu itu tidak pernah belajar sama sekali. Ya, makanya jangan pernah bicara sesuatu yang kamu tidak kuasai. Saya, Pak, saya kasih tahu Anda, saya punya moto satu nih di tempatnya Bang Ale.
Saya kasih tahu sama Anda, kalau pinter itu mengajar, kalau bodoh belajar. Itu moto saya, Pak. Makanya saya Kalau Ibu mau saya menjelaskan, Ibu dengerin saya dulu. Saya nggak mau Oke. dengerin kamu orang bodoh. Barusan kamu googling itu. Ah, Barusan tidak ada 5 menit, kamu mengatakan kata Adam itu artinya tidak ada. Saya kasih tahu kamu, Kak, saya tuh nggak akan pernah buka mulut sesuatu materi yang saya belum pernah pelajari dan saya tidak kuasai. Kalau saya belum tahu itu, saya akan duduk di kelas, duduk di Zoom. Saya akan dengerin orang itu ngajar, Pak. Saya akan dengarkan, saya akan serap ilmu dari dia. Itu kalau saya. Kalau kamu sok pinter, belum ada 5 menit, tadi dia berkata, Adam itu dari bahasa Arab artinya tidak ada. Apa kuping saya yang congek ini teman-teman? Gini Bu, ada 2 penjelasan. Teman-teman di Komal ini, Dalam Islam apa ada 2 kuping saya penjelasan. yang congek tadi? Dia mengatakan arti kata Adam adalah tidak ada, betul? Ibu izin. Iya betul Bu. Bang Berita. Dengerin dulu Bu. Bang Saya Berita. mau bicara. Sebentar. Jujurlah berita Dengerin jujur ya, dulu. nggak boleh gitu. Adam. Jujur. Bentar. Dengerin dulu. Orang Ibu. bicara, Pak. Ngapain saya dengerin orang bodoh bicara? Ibu Saya sebentar. tanya, Pak. Gini Bu, Mungkin kan nggak saya orang ini bodoh mengajar. diskusi gitu. Diskusi. Oke, Bang dengerin saya Beritahu, bisa bicara. Bang Beritahu, bentar. Bang Beritahu. Jadi kalau di TikTok ini, kalau kita lagi pergi keluar dari Google, TikTok atau Google tuh ketahuan. Jadi ada gambar gelasnya gitu, Bang. Makanya nggak mudah ketahuan googling. Ini Bu, saya jelaskan kenapa saya bilang Adam adalah tidak ada. Oke, sepakat. Ya sudah, kalau memang tidak Oke, ada, saya apalagi yang mau kamu jelaskan. Adam secara bahasa, kalau menurut bahasa adalah tidak ada, Bu. Jadi dia itu diciptakan dari sesuatu yang belum ada tadinya, kemudian diciptakan seperti itu. Kalau menurut pengertian secara bahasa Arab. Oke, saya tanya, Adam manusia pertama, kamu mengatakan diciptakan dari tidak ada. Ya iya, tadinya kan pertama, tadinya nggak ada manusia lagi kan? Diam. Menurut Allahmu di surat 32 Iya kan? ayat 7. Diam. Menurut Allahmu di surat 32 ayat 7 Adam diciptakan dari apa? Dari debu. Dari tanah yang hitam. Menurut Dari Allah tanah yang hitam. surat As-Sajdah ayat 7. Segumpal darah. Adam diciptakan dari tidak ada atau Adam diciptakan dari apa? Di situ dikatakan. Mani yang hina, segumpal darah, debu. Pilih silakan. Pilih dari segumpal darah, dari debu, atau dari air mani hina, atau dari air. Dari tanah, Bu. Loh, kamu bisa mengatakan dari tanah. Sekarang kamu mengatakan Adam diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Saya tanya, Adam itu diciptakan Iya gini, kun Bu. fayakun. Penjelasannya bukan Saya kayak kasih gitu, tahu, Bu. saya tanya. Maksudnya gini. Adam itu diciptakan Kenapa? ketika Allahmu berkata kun fayakun. Tiba-tiba ada Adam di muncul depannya, atau Adam itu terbuat dari tanah. Gini, Bu. Secara penjelasan itu bisa menjabar kemanapun, Bu. Ketika memang ada bahasa yang sama kemudian diartikan dengan arti yang berbeda, itu kan bisa, Bu. Mana bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Dalam bahasa Indonesia juga ada kan, Pak? Saya tanya, Ada satu kata yang sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Ini secara bahasa Ibrani. Kalau secara bahasa Ibrani artinya adalah tanah. Ketika bahasa Arab memiliki arti yang berbeda, itu apakah wajar atau tidak? Bahasa Arab dan bahasa Ibrani kan berbeda juga, Pak. Woi, Iya. kamu sebutkan sama saya bukti arkeologi di luar kitab Taurat kita ada nama Adam. Saya tidak mempelajari Taurat, Bu. Mohon maaf. Loh, Nabimu tahu manusia pertama namanya Adam dari mana? Saya tanya. Kalau kata Bang Story harus jawab dari wahyu karena Allah kan memberitahu gitu, Bu. Wahyu dasmu. Itu juga kata Bang Story tanya tadi. Saya tanya sekarang. Saya tanya. Iya. Ya. Iya. Allahmu itu nama pribadi, apa generic name, apa title? Maksudnya, Bu? Alek, lamet, he. Bang Beritahu, kalau menurut aku sih ini Kak Sofia kayaknya terlalu berat buat Bang Beritahu. Iya. Bukan terlalu berat, Bang. Cuman nggak ada waktu untuk bicara gitu. Jadi dia berabal terus. Sebentar.
Berita kamu harus belajar dari Nabi kamu. Ketika dia tidak tahu, dia bertanya kepada istrinya. Ya istrinya membawa kepada siapa? Kepada pendeta seorang Nasrani yang bernama Waraqah bin Nawfal. Kau harus seperti nabimu gitu. Kalau kau tidak tahu bodoh, diam dulu gitu. Ngerti nggak? Ini kan diajarin itu Bukhari 03. Waktu Muhammad bertemu dengan sesuatu di Gua Hiro, dia tidak tahu itu apa. Pengetahuan itu adalah malaikat dari siapa? Dari Waraqah. Muhammad tidak tahu itu malaikat. Jadi kalau kau tidak tahu, kau seperti nabimu, diam, dengarkan nih pengetahuan ini. Makanya Nabi mengatakan bertanya pada ahli kitab. Ya, jangan sok tahu gitu. Kalau kau bicara tentang yang di luar kitabmu, kau nggak akan tahu seperti nabimu. Maka dikatakan nabimu tidak tahu itu Musa. Maka Waraqah bin Nawfal mengatakan seperti malaikat yang berbicara kepada Musa. Kita baca di Al-Quran nih. Pernahkah malaikat bertemu Musa? Tidak pernah. Aku adalah Allah, sembahlah aku. Itu apakah malaikat atau Allahmu? Ini saya bilang tadi. Belajar seperti nabimu. Kalau tidak tahu, diam. Ya, silakan. Nabimu dapat wahyu si hombing kali. Ya, nggak ada nabimu dapat wahyu. Quran itu bukan wahyu. Ya, saya kasih tahu kamu. Wahyu itu artinya apa? Saya tanya Muslim. Kata wahyu aja mereka nggak tahu loh. Wahyu itu mereka mendapatkan bukan. Ya, wahyu itu artinya penyingkapan, sesuatu yang misteri. Bahasa Inggrisnya adalah revelation. Kitab terakhir di dalam Alkitab kita itu namanya The Book of Revelation, kitab pewahyuan. Artinya apa? Sesuatu yang tadinya tidak diketahui, itu dibukakan atau disingkapkan sama Tuhan. Itu to reveal. To reveal itu artinya dibuka atau disingkapkan sesuatu yang misteri. Lah kalau nabimu enggak, ingatlah kisah Maryam, ingatlah kisah Musa, ingatlah kisah Yusuf, itu sudah berlalu, sudah diketahui banyak orang gitu. Nah, ingatlah Nabi Khidir. Ingatlah si Nabi Khidir aja enggak ada namanya Khidir. Ya, wahyu itu artinya sesuatu yang belum diketahui sama sekali. Itu namanya pewahyuan, sesuatu yang baru. Betul teman-teman? Betul. Kamu kata wahyu tuh, saya tanya sama Muslim, wahyu itu apa? Enggak ada yang tahu. Kata wahyu aja loh, kalian tuh nggak ngerti. Wahyu tuh dibilang mendapatkan firman Tuhan. Bukan sekedar itu. Wahyu itu artinya penyingkapan. Tadinya misteri, tadinya nggak tahu tuh. Kemudian dibukakan sama Tuhan. Itu artinya pewahyuan, revelation, to reveal bahasa Inggrisnya. Yang bisa bahasa Inggris ngerti itu. Quran itu nggak ada pewahyuan sama sekali. Orang ingatlah kisah tentang, ingat itu cerita nenek saya. Nenek saya kalau cerita begitu. Dulu zaman Jepang, dulu zaman Belanda. Begitu dia kalau cerita. Ini kisah nenek-nenek saya ini. Ingatlah kisah. Loh itu bukan pewahyuan, Mbak. Sesuatu yang sudah berlalu itu bukan pewahyuan. Yang namanya pewahyuan itu sesuatu yang baru. Itu namanya nubuatan di dalam Alkitab kita. Pewahyuan itu namanya nubuatan. Sesuatu yang belum terjadi tapi disingkapkan sama Tuhan. Nanti loh akan terjadi begini. Nah, seperti Yesus berkata, nanti bait suci ini akan dirobohkan. Itu pewahyuan, Mbak. Itu nubuatan. Karena belum terjadi, nggak ada yang tahu. 70 tahun kemudian baru penggenapannya terjadi. Itu namanya pewahyuan, Pak. Ya. Ada berapa nubuatan di dalam Alkitab kita? Ada 8.362 nubuatan di dalam Perjanjian Lama. 400 diantaranya adalah janji mengenai kedatangan Mesias yang pertama. 8.362. Anda tahu Quran ada berapa nubuatan? Anda tahu enggak? Dalam Quran itu mengandung berapa nubuatan? Pewahyuan. Nol. Quran tidak pernah mengandung nubuatan sama sekali. Quran tuh ingatlah kisah Maryam, ingatlah kisah Isa, ingatlah kisah yang lalu-lalu yang diceritakan. Itu bukan pewahyuan. Pewahyuan itu belum terjadi, sudah disingkapkan sama Tuhan. Yesaya 49 ayat 9 sampai dengan 12. Sebelum sesuatu itu terjadi, aku sudah bicara lebih dulu. Supaya ketika hal itu terjadi, kata Tuhan, kamu tahu bukannya Allah asing yang mengabarkannya kepadamu, melainkan aku. Karena Tuhan berkata yang tahu masa depan cuma aku, kata Tuhan. Aduh, Kak Sofia, aku kayak lagi ada di dalam gereja. Oh, kayak gini, Bu. Jadi gini, tadi nubuatan adalah... Dengarkan aja, Bang Adit. Gini, Bu. Nih, Bu, boleh saya sampaikan sedikit, Bu, ya? Teologinya Islam sama orang Yahudi itu jauh. Saya kasih tahu gini, Bro. Gampangnya nih contohnya. Kamu diem. Ya. Nah, sebentar, Bu. Bentar saya sampaikan. Sebentar, Pak. Sorry, sebentar. Ketika Yesus itu mengklaim dia Mesias anak Allah, respon orang Yahudi itu nggak kayak orang Arab. Orang Arab mengatakan begini, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Itu orang Arab, Pak. Orang Yahudi ketika Yesus mengklaim dia anak Allah,
Orang Yahudi langsung mau melempar Yesus dengan batu. Kenapa? Karena kamu mengklaim kamu itulah Allah dalam rupa manusia. Orang Yahudi nggak mikir kamu anak Allah. Berarti Allah bagaimana mungkin dia punya anak kamu, istrinya siapa? Orang Yahudi mikirnya nggak begitu. Kenapa? Karena teologinya orang Yahudi itu dalam. Saya kasih tahu kamu. Ya. Makanya ketika Muhammad berdebat dengan orang Kristen Najran, orang Kristen mengatakan menurut kamu Yesus itu firman Allah nggak? Kalimatullah nggak? Iya. Firman Allah itu di dalam diri Allah nggak? Apakah dia anak Allah? Langsung respon nabimu berkata begini, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Itu loh, masuk dalam Quranmu, surah Al-An'am ayat 101 dan surah Al-Jin ayat 3. Karena itu orang Arab, Pak, pikirannya cetek. Orang Arab itu ditanya tentang roh, ini nabimu nih, Pak. Nabimu ditanyain di surah Al-Kahfi, surah gua. Apa itu roh? Nabimu ngomong apa? Roh itu adalah urusannya Allah. Aku tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nabimu roh aja nggak tahu apa kok, Pak. Nabimu tuh orang Arab, tentang roh aja nggak ngerti. Ya, istilah anak Allah dia nggak tahu. Nabimu pikir bagaimana ya Allah punya anak? Yesus kok disebut anaknya Allah? Padahal bagaimana mungkin dia punya anak? Allah kan nggak punya istri. Allah tuh jomblo. Itu teologi yang cetek, Pak. Sejauh ini loh, saya kasih tahu Anda ya. Antara orang Arab sama orang Yahudi, ketika berpikir tentang teologi, berpikir tentang ilmu ketuhanan, itu bagaikan langit sama bumi, Pak, jauhnya. Makanya saya kalau ngomong sama kalian itu nggak nyambung. Betul nggak, Pak Storymaker? Iya, Bu. Saya setuju tuh, Bu. Betul, Bu. Betul. Lanjut, makanya Bu. Gini, Bro. Saya juga nggak nyambung, Bu. Soalnya gini, emang nggak jalur juga. Kau perhatikanlah, hampir semua ayat itu turun setelah terjadi masalah. Maka kita mengenal sebabnya turun ayat. Itu bukan wahyu, Bro. Seperti kata Bu Sofi tadi, itu pewahyuan itu nubuatan yang digenapin. Bukan setelah terjadi perkara baru turun ayat. Contohnya apa? Ketahuan Nabi nih, memakai pembantu nih. Turun ayat. Untuk apa? Kok aneh kan? Turun ayat setelah terjadi dia memakai pembantu nih. Budak nih. Ini harus kamu mengerti. Kenapa setelah dia pakai itu budak baru turun ayat? Harusnya turun sesuatu digenapi kemudian. Maka waktu diperhatikan bahasanya, ada kan nubuatan Nabi Muhammad di Alkitab? Nggak ada. Tapi kalau kami melihat itu turun ayat karena terjadi sebuah akibat. Dia pakai nih budak nih, dirancang istrinya, baru turun ayat. Maka dikatakan, kenapa kau haramkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allahmu? Kita kaget. Ada yang tidak diharamkan Allahnya. Kan itu pertanyaannya. Tapi diharamkan Muhammad nih. Mengerti kau, Bro? Sebab turunnya ayat. Bagaimana tentang ini, Bang? Ketika nubuatan adalah hal yang ada seperti misteri, hal yang baru gitu, Bang. Yang akan diungkap di masa depan gitu ya, Bang. Ya apa contohnya kiamat? Kiamat. Itu belum terjadi. Ya iya, itu kan nubuatan belum terjadi, Bang. Tapi yang sekarang makanya saya bilang Nabi selama dia hidup apa yang terjadi? Kayak pembuktian selama ini. Contohnya Musa nih. Contohnya Musa nih, dia dia misalnya melakukan mukjizat nih. Bahkan dia mengatakan akan muncul seorang nabi seperti Musa. Terjadi kan? Sekarang saya tanya, Muhammad apa dasarnya? Bahkan dia tidak mengenal Taurat. Kan saya bilang tadi, bagaimana dia waktu pertama kali bertemu makhluk di gua gelap itu, dia datang ke istrinya, selimuti aku katanya. Terus dia kaget. Terus dibawalah Muhammad ini kemana? Ke seorang yang bernama Waraqah bin Nawfal. Disitulah dia tahu itu ada seakan-akan dikatakan, oh itu adalah malaikat seperti yang turun kepada Musa. Ini konyol. Yang diketahui oleh si Waraqah ini malaikat yang turun. Diklaim tidak. Siapa yang bertemu dengan Musa? Apakah malaikat? Silakan kau jawab. Bukan. Aku ada Allah sembahlah aku. Itu siapa? Ya langsung Allahnya, Bang. Nah, kapan Musa ketemu malaikat? Di mana dikatakan Musa ketemu malaikat? Bentuk Tuhan turun langsung berhadapan seperti itu, Bang. Jadi dari mana kamu tahu itu? Jadi kau tahu Allahmu bicara dengan Musa seperti apa? Kau ada di situ? Ya bukan ada di situ, tapi makanya ada penjelasannya, Bang. Firman Allah itu kau baca. Ketika Abang menafsirkan tentang Al-Quran, aku adalah Abang Allah juga harus sembahlah baca dengan tafsir gitu, Bang.
Aku adalah Allah sembah aku. Bukalah kain terompamu katanya. Kenapa harus dibuka? Jangan kau lebih tahu daripada Allahmu, itu yang saya takutkan. Aku adalah Allah sembah aku. Itu perkataan siapa? Malaikat atau Allahmu? Akhir kau mengatakan itu Jibril kan? Dia minta disembah kan? Siapa? Benar tidak? Aku adalah Allah sembah aku itu siapa? Ya Allah. Yang berkata siapa? Jibril. Allah. Jibril atau Allahmu? Hah? Allah. Pernah nggak Allahmu berkata langsung kepada manusia? Apa? Pernahkah Allah kamu langsung bisa berkata kepada manusia? Melalui perantara, tapi Nah, ada akhirnya kau bilang hijabnya. melalui Jibril, itu Jibril kan? Bukan Jibril, Bang. Sekarang saya tanya, pernahkah Allah kamu? Tidak ada perantara malaikat. Saya tidak pernah bilang ada Jibril ya, Bang. Tidak ada Sekarang saya tanya, perantara pasti ada malaikat, kata, tapi dengar bro ya. memiliki sebuah hijab. Dengar bro, waktu dia berkata, aku Allah, sembahlah aku, itu perkataan siapa? Allah. Yang menyampaikan siapa? Allah. Bukan Jibril. Bukan. Pernahkah Allah kamu berkata-kata kepada manusia? Tidak pernah. Belum pernah lagi, sejarahnya di Al-Quran itu perkataan Allah langsung belum pernah. Yang itu perkataan Nggak Jibril ada, semua, bro. melalui Jibril Jibril. semua. Kau jangan berbohong, bro. Kata siapa, Bang? Kata siapa, Bang? Ya ampun, belum pernah Enggak. Apa ini sejarahnya. belajar tafsir apa tidak? Apa hanya apa Kau hanya mutajila kau nih dengan berarti ya, pemikiran mutajila apa? kau ya. Nggak Bukan pernah namanya mutajila, Allah Bang. itu langsung berkata langsung. Kata siapa? Iya. Kata siapa? Kapan dia berkata langsung bro? Silakan bro. Kepada Muhammad, silakan. Gimana ayatnya dia langsung berkata langsung? Gimana ayatnya? Kepada Muhammad, Kata Tanya dulu kau. bukan kepada Muhammad, tapi ketika kepada Muhammad memang melalui Jibril. Tapi ketika Musa, Ya udah, selalu langsung. Jibril semua, nggak ada langsung. Abang, sorry, abang, aku izin turun ya. Ini udah berat banget soalnya buat aku. Bang beritahu aja. Iya, selalu lah, tenang aja kau di atas, biar banyak pengetahuan kau bro. Iya, enggak udah. Ngeri kan berita. Maksudnya Kau bicara ini kita malah yang kali. Kristianinya yang pinter-pinternya jadi keluar semua, jadi makin pusing aku. Gini Bang, Jawab tadi, kenapa Ya, nggak apa-apa. Anggap aja di Dalam- pelajaran bro, Bang Adi. gini Bang, ginilah analogi gampangnya. Ketika Musa dan Allah itu seperti kita gitu. Saya nggak tahu abang di mana gitu, tapi ini Gini, nyampe bro. gitu. Waktu Allah Iya kamu kan? berkata, aku Allah sembah aku, dia berkata dari mana bro? Dari surga kah? Bukan dari surga, Terus dari mana? Di bumi kah? dari bukan Bang, dari singgasananya tuh apa Dari sih? singgasananya. Da- Kalau dia sanggup Maksudnya melakukan singgasana itu, tuh iya. Kalau dia sanggup dari melakukan itu, tempatnya bro. Allah sendiri gitu. Iya, kalau dia sanggup melakukan itu, bro. Kenapa dia butuh Jibril bro sebagai perantara? Kenapa harus turun langsung Bang? Kenapa dia butuh Jibril sekarang? Iya, kenapa? Karena Jibril tugasnya memberikan wahyu. Kau bilang sekarang Menyampaikan tugasnya, makanya aku bilang dualisme. Kenapa waktu bertemu dengan Musa bukan Jibril? Karena Karena apa Jibril lagi? itu dikhususkan untuk Dikhususkan? menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Bang. Kenapa Allahmu ngomong langsung sama Musa? Padahal katanya nabimu tuh lebih mulia dibanding Musa. Allah juga bisa, Allah juga pernah langsung ngomong dengan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Jangan disalahpahami. Di mana ayatnya dia berkata, Allah mau bertemu dengan Muhammad? Silakan. Satu Itu ayatnya ada bro. di surat Al-Isra, Bang. Allahmu pernah dikatakan berkata kepada langsung kepada yang mengenal Muhammad aja nggak ada. Ini kau siapakah? Katanya kok mau. Jadi kau. gini aja bro, adakah manusia yang pernah bertemu dengan Allahmu? Atau saya rubah deh, adakah makhluk yang pernah bertemu dengan Allahmu? Termasuk Jibril? Nabi Muhammad. Musyrik kau kan? Musyrik kau. Kata siapa, Bang? Kata siapa, Bang? Jadi Muhammad pernah bertemu dengan Allahmu? Pernah, Bang. Ketika Mana Isra ayatnya? Mi'raj. Mana ayatnya? Di surat Al-Isra, silakan di situ. Kalau abang belajar tafsirnya, ada tafsir Jalalain. Silakan buka tafsir Jalalain saja, Bang. Jadi Al-Quran itu dia bisa di Ini bisa diserang si Juma nanti dia nih. Al-Isra berapa? Iya, Al-Isra berapa? Jawab dulu.
Al-Isra Silakan berapa? buka tafsir Jalalain surat Al-Isra. Al-Isra berapa? Al-Isra berapa? Tafsir Jalalainnya, Bu. Tafsir Jalalain kitab yang Al-Isra itu menerangkan panjang. Ayat berapa? Ayat berapa? Al-Isra berapa? dari ayat 1, Bu. Panjang Sok ayat. silakan tapi dibuka Ya, jangan di sampai ayat Al-Qur'an berapa? dan terjemahnya. Dibaca dari tafsir Jalalainnya, Bu. Iya, ayat 1 sampai berapa? Kok ngaco kali kok. Kafir itu buatan Silakan manusia. dibuka aja dari 1 dibaca, Bu. Saya mau perkataan Wah, Allahmu dalam nggak ada Quran di mana? situ. Allahmu ketemu Muhammad mana? Ih, silakan buka di tafsir hadisnya Jalalain, ya. jangan di Al-Qur'an terjemahan seperti ini, Bu. Tunjukkan Paham nggak hadisnya, tafsir maka Jalalain? Nabimu nggak pernah ketemu Allah. Abang lebih baik. Ada dalilnya nggak, Bu? Bang, Ketika kata Aisyah, apakah ada dalilnya gitu? Bang, saran saya kalau ada, Allahmu ketemu nabimu mana? Ayat berapa Allahmu ketemu nabimu Bang, mana? saran saya kalau ada yang nggak tahu mending bilang nggak tahu daripada kena. Enggak, Bang. Gini loh. Mereka tidak mau membuka tafsir Jalalain gitu. Itu adalah tafsir. Tafsir. Di Al-Isra ayat 60 dikatakan dia mimpi. Mimpi. Bu, silakan buka tafsirnya. Isra bi abdihi lailan mubarakan, di situ ada penjelasannya, Bu. Saya minta ayat dalam Quran Gak apa, Bu. Gak apa, Bu Sofi. di mana Allah Iya, ketemu tadi Nabi Musa. saya Gini, jelaskan, Bu. Gini, Isra bro. bi abdihi lailan Sekarang kau mubarakan. meyakinkan kah? Yakin kah? Sebentar, bro. Ini ada dualisme di Islam. Islam itu ada yang mengatakan mimpi, ada yang itu nyata. Kamu yang mana sekarang? Iya. Yang mimpi atau nyata? Saya yang nyata, Bu. Yang nyata. Setuju? Iya. Nyata ya? Setuju. Dia bertemu Mutajilan. dengan Musa, Mutajilan. yang saya bilang tadi. Dia bertemu dengan Musa, ya kita jangan ala kamu lah. Musa yang nyata Iya. atau Musa yang mimpi? Itu adalah ruh, Bang. Hah? Adalah roh? Iya. Adalah roh. Dodol, kok memang dodol, kok memang. Sok, apa? Menurut Abang jawabannya apa? Jadi roh Muhammad sekarang di mana? Ruhnya sedang di surga, Bang. Oke. Rohnya babi sekarang di mana? Ya kalau untuk hewan dan lain sebagainya saya kurang tahu, Bang. Kembali kepada Ya, enggak, pencipta. silakan. Kalau Abang tahu jelaskan gitu. Oke, sekarang Bukan tertawa. roh itu kembali kemana, bro? Hah? Roh itu kembali kemana? Kembali ke Pencipta. alam ruhnya, Bang. Ke Jadi pencipta, ada alam ruh gitu. Iya. Di Ke penciptanya tapi memiliki sebuah alam yang berbeda, Bang. Kita berada di alam dunia. Aduh, kau so menerangkan lagi ayat. Ini orang pakai ayat, bro, bicara itu. Makanya kau jadi hancur. enggak, gini, Bang. Jangan kemana-mana, Pak. Ya, Suruh silakan, dia jawab silakan. tadi yang pertama, kenapa Allah menciptakan manusia untuk berbuat dosa dan berzina? Jawab itu aja. Jangan kemana-mana nih. Itu aja lah. Itu aja dulu lah. Kenapa Siapa alamu yang menyuruh gitu, Bang? Nggak ada yang menyuruh manusia untuk berbuat dosa, tapi manusia sendiri yang melakukan dosa dengan hawa nafsunya. Tadi kan sudah dibacakan, bro. Coba dibuka lagi. Nah kalau Kalau ini aku suka. Zina yang tadi, Bu. Zina yang tadi itu bukan hanya dalam bentuk bentuk seperti kita seksual gitu, tapi zina di situ adalah kiasan dosa gitu. Dosa kiasan katanya. Kalau dosa kiasan ngapain lu masuk neraka? Nerakamu kiasan. Nah, kamu jawab dulu nih, Kata-kata zina, kata-kata jawab, zina itu adalah kiasan daripada dosa. Muslim, kamu jawab, kenapa di sini dikatakan kamu harus berbuat dosa? Mana, Bu? Baca, bro. Demi zat yang Ini. jiwaku di tangannya, seandainya kalian, umat muslim, tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allahmu akan memsunahkan umat muslim seluruhnya. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian umat dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka umat yang baru ini akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Oke. Gini, Bang. Oke. Kau menerangkan perkataan Allahmu, sanggupkah kau? Atau kau Jadi mengerti? kan ada Atau kau tafsirnya, mengerti Bang. bahasa ini? Enggak, kau mengerti nggak? Bukan. Atau kau menerangkan Allahmu? Hadis ditafsir sama dia. Enggak, Abang bisa menerangkan Injilnya Abang enggak? Ini kalau kami bukan menerangkan Injil kami.
Membacakan. Iya Kak, saya juga bukan Ini kan nerangkan. saya bacakan. Masih kurang jelas Kak? Iya, gini Bang. Seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Kurang mengerti kah bahasa itu? Perlu diterjemahkan kah bahasa itu? Perlu ditafsirkan kah? Gini Bang. Iya, saya jelaskan Bang. Saya jelaskan dulu dengan Oh, lebih Allah pada yang saya Allah. tahu, Kapan Bang. kau bisa menjelaskan lagi itu dari letterlet? Hadismu Ya kau saya tafsir lagi. jelaskan dengan yang saya tahu Bang. Hadis itu adalah tafsiran Aduh. Al-Qur'anmu. Masa hadis Iya Bu. Jadi gini Bu, saya Sebentar bisa. bro, hadis ini terus untuk saya menerang. harus gimana gitu Bu? Sebentar bro. Kalau saya Kau mau jangan lebih nggak hebat boleh daripada Al-Quran ujungnya jawab bro. gitu. Sebentar bro, hadis ini fungsinya menerangkan Al-Quran ya, benar? Iya. Sekarang kau Ada menerangkan pun hadis. Bang yang bisa untuk Sekarang kau menerangkan hadis. Berarti kau lebih Allah daripada Allah. bukan gitu Bang. Ada Ini keterangan saya hadis salut lagi, Bang. loh hadis Namanya ini ijma. menerangkan Al-Quran. Saya salut loh. Ada keterangan hadis yang dinamakan ijma Bang. Ketika setelah ijma ada keterangan lagi yang dinamakan kiasan. Di situ Ini Bang. masih kurang mengerti kah bahasa ini? Ya iya Bang. Kan Nah, ada silakan, ini silakan, hadis. silakan. Ada keterangan lagi Bang yang namanya ijma. Ini dilakukan oleh para ulama orang Islam. Silakan artikan lagi. Kau, Oke. aku bingung sama kau inilah berita ibu. Serius. Ketika Ini dasarannya kalimat sangat. abang ini hanya Al-Quran dan hadis. Kadrun, siapa kau? Kau Hanya ulama Al-Quran kau. dan hadis, ya susah Woi, gitu. nyerocos saja kau. Siapa kau? Berani-beraninya kau nafsir hadis. Quran ditafsir, hadis ditafsir. Kau ulama. Hah? Pendidikanmu apa? Kapasitasmu apa kau tafsir ini? Jangan terlalu pinter kau. Kau lebih pinter yang bikin hadis ini. Lebih pinter kau dari yang bikin hadis ini. Hah? Ustadzmu aja nggak berani nafsir-nafsir ini. Kau siapa bos? Islam kau. Dengerin Bu, ada ulama Dengerin yang kami nggak menafsirkan perlu dengar Al-Quran kau. Kau sesuai siapa dengan kau? Kau siapa kau? Ya, ustadzmu aja nggak berani nafsir ini, hadis ini. nggak perlu tahu. Biarkan Jafir. Silakan. Oke gini, Enggak bang. Hadis nggak bisa Gini. ditafsir. Ngaco kau ini. kata Nggak siapa? apa-apa. Kata siapa? Kata siapa? Dalam- Cari yang lebih waras ini. Kau kata siapa? Kata siapa? Mana ada Gini, tafsiran Bang. hadis? Dalam Ngaco kau. Islam, iya, enggak ibunya Parah belajar Islam kali. enggak? Jangan kayak Ibunya gitu. belajar Silakan. Islam enggak? Kau jangan ngejar kesesatan Bang Story di nggak sini. boleh, Ini Bang banyak Story yang nggak mau boleh, naik, Bang mau Story. naik. Nggak boleh, Ibunya nggak boleh Hadis tafsir nggak ada juga. tafsiran. Menanyakan- Hadis tidak ada tafsiran. Kacau kau jadi orang. Sejak kapan hadis ditafsir? Siapa Bu? Di Islam ada tafsiran Bang hadis. Raja Borbor ada tafsiran hadis. Ada tafsiran hadis. Kau jangan bocor Nggak ada kau. sebenarnya, nggak ada. Nggak ada. Itu udah istimewa Dalam ulama Islam, semua itu. Itu ada. Banyak kali kau dalam Islam nggak ada hadis ditafsir. Kalau Quran iya. Ngaco kali kau jadi orang. Dia sok pinter kau di atas. Kapan pula hadis ditafsir? Kau jangan ngajar-ngajar. Ustadznya aja nggak berani loh. Kau bodoh, kau yang bodoh. Nggak berani loh Ustadz nafsir aja nafsir nggak ada hadis. yang berani nafsir hadis. Masa sejak kapan hadis ditafsir? Sesingkat ini kau Lanjut Bu tafsir. Sofi. Otakmu Lanjut Bu nggak Sofi nyampe. pengajarannya Bu Sofi. Jangankan hadis, pial-pialnya Muhammad juga ditafsir itu ah. Tadi aku belum sempat nanya dia soal takdir. Aduh sayang banget. Sama aja Bang Adi, mutar-mutar sama aja. Kau aja yang lurus, pemikiranmu aja yang lurus. Kalau orang itu memang sama aja. Emang gak ada Suruh otaknya. dengar kata. Mana tadi dia kok hilang? Hadis tafsir. Ini ganti pemain Bu. Ini banyak yang antri soalnya. Ini orang parah kali. Makanya Ini Muhammad singkat ini berkata, tafsir. makanya ada orang berkata begini. Ya, makanya Muhammad berkata begini, maka tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman dan tidaklah orang mencuri kecuali mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Ya karena ini emang dosa perzinahan mencuri itu sudah ditakdirkan ditetapkan sama si Allah. Makanya gini Bu Sofi, makanya mereka sering bertanya, nah, kalau ada orang udah percaya, udah bertobat, melakukan kejahatan, apa masuk surga? Kan itu goblok bertanya, udah melakukan kejahatan, dibilang lagi bertobat. Jadi dikirain seperti ini. Melakukan kejahatan dalam beriman, gimana dalam beriman melakukan kejahatan?
Ini kan sering banget hidupannya. Kalau ada orang Kristen Bang Borbor kan udah enggak, bertobat. Bang Borbor kan Islam kan dulu pernah ya Bang Borbor kan jadi Islam kan betul Ya, kan? iya. Hadis ditafsir sejak kapan hadis ditafsir? Nggak pernah bang, nggak pernah bu, nggak pernah Fet, nggak pernah, nggak boleh tafsir itu. Ustaz aja nggak berani loh. Hadis bukan ditafsir, kau siapa gitu kapasitasmu? Ustaz aja nggak pernah mau tafsir hadis, dibacain doang iya. Berani kali si berita ini, hebat kali kau berita. Iya, silakan. Lanjut ke Shopee. Yamete Islam Kristen kah? Ya, Yamin Islam Kristen kah? Yamin. Kadon itu. Dia Muslim Islam itu. Oh, Islam. Yamete? Teman saya. Oh, Kristen Yamete. Bukan Muslim. Yamete. Oh, Yamete nggak tahu. Itu kalau Jumatan pada masih nggak pakai kolor tuh. Jumatan masih nggak pakai celana dalam itu mereka. Iya, Yamin nanti saya beritai itu. Yamin, saya beritai kau kan. Kalau Jumatan nggak pakai sempak kan. Yamin, ngomong kau Yamin. Ah. Ini kau kalau nggak ngomong kau turun kau ya Mete ya. Woi Kadron. Orgil. Nyat kau dulu Orgil. Ya udah, Yamete ya. Yamete silakan. Islam kah? Islam itu. Islam ini. Ya, Yamete saya mau tanya boleh kah? Nggak jawab, turunkan aja lah. Dah turun kau. Bu Sophie pengajarannya. Lanjut Bu Sophie. Salukan Bu Sophie. Ntar Bang, ada yang ini banyak yang mau request naik ini. Ntar dulu. Naik ke satu-satu. Ada nih satu lagi nih. Udah si Mikul Yamina dulu tanya tuh. Tadi saja si berita itu selesaikan dulu. Tadi dia nggak selesai malah lari kemana ke suami. Ini udah datang. Turunkannya sih dulu ya. Naikin sih. Semuanya jangan lari-lari dulu Bang Story. Satu-satu aja dulu Bang Story. Dia tuh ngomongnya, iya. Masa mau hadis tafsir hebat kali nih orang. Tanya Ustadz sana kau dimarahin kau tafsir hadis. Botol kali. Boleh jelaskan juga. Jelasin nih. Kayak demi zat yang Bismillahirrahmanirrahim. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Jadi Bu, kita nih kan penuh dosa Bu. Jadi Allah masih berikan kita kesempatan untuk bersihkan dosa kita ketika di dunia. Aduh, modal congor lagi, nafsir-nafsir lagi. Itu maksudnya Bu, sudah aku baca nih Bang. Itulah maksudnya, Allah masih berikan kita kesempatan ketika kita masih ada dosa sisanya di dunia. Jadi kalau kita tidak ada dosa nih kan Bang, Allah akan turunkan kita. Allah Tapi kita di surga. Begitu jak baby. Di mana di situ dikatakan Allah memberi kesempatan? Masalahnya itu maksudnya Bro. Ya nggak ada di situ Allah memberikan kesempatan. Aduh, itulah maksudnya Bro. Kenapa Allah musnahkan kita kalau tidak berbuat dosa? Maksudnya kita tuh malaikat lah Bro. Malaikat di bumi kan, enggak kan? Manusia yang penuh dosa. Bukan gitu Bro, bukan seperti itu. Pertanyaannya gini. Aduh. Kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu dimusnahkan nggak? Ya karena aku masih ada dosa lah Bang. Enggak, kalau kau tidak berbuat dosa, kau dimusnahkan nggak? Ya karena aku masih ada dosa lah Bang. Ini kan kau baca ini. Kalau kau tidak berbuat dosa, kau dimusnahkan. Enggak, tadi abang dengar kerja penjelasan tuh. Jika Muhammad tidak berbuat dosa, dimusnahkan nggak Muhammad? Aduh bro. Dia kan penyampai Bro. Itu kalau tak ada dia ada niat Bro. Saya tanya ini kan. Kalau Muhammad tidak berbuat dosa, sebentar Allah Bro. beri kesempatan. Jika Muhammad tidak berbuat dosa, Muhammad dimusnahkan nggak? Hah? Jika Muhammad tidak berbuat dosa, Muhammad dimusnahkan. Kau nampak dia masih di dunia kan enggak kan? Hah? Kau nampak dia masih di dunia kan enggak? Dia tuh penyampai Bro, enggak boleh kau samakan dia sama kita. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, ini tidak termasuk Muhammad kah? Kau tahu dosa Muhammad? Kau tahu dosa Muhammad apa? Apa Pak? Kau tahu dosa Muhammad apa? Dosanya apa? Apa? Kau nggak tahu? Ya apalah. Dia mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Dosa nggak itu? Apa yang diharamkan? Nggak perlu lari topik Bang. Aku nah itu dosa nggak?
Dia mengharamkan yang tidak ada rekaman lah. Tapi Bapak paham kan maksudnya kenapa? Maksud Muhammad di sini itu dosa apa? nggak, bro? Kenapa kita tidak buat berdosa? Kenapa kalau kita nggak buat dosa, kita dimusnahkan Allah? Inilah maksudnya. Ya, kita diberikan kesempatan. Mantap kan? Jadi kau harus berbuat dosa kan? Aduh. Kalian semua Islam harus berbuat dosa kan? Aku diberi kesempatan hidup. Iya. Tobat. Kan itu selanjutnya itu. Kalau Sehingga aku ada mereka tiket akan memohon, eksklusif, itu harus selanjutnya, bro. Sehingga mereka akan memohon ampunan. Itu saya setuju. Enggak lah, pertama. Tapi seandainya ada muslim tidak berbuat dosa, dimusnahkan nggak deh? Apa tuh abangku? Nyala abangku. Kalau ada muslim apa tidak maksudku berbuat Bang dosa, bro? Dalam muslim itu kalau kita tidak berbuat dosa kan, kita mati, maksudnya kita masih bayi. Kok jadi baik? Nggak ada urusan. Jadi baik. Dalam muslim bro. Kok dalam muslim mana? Dalam muslim kalau bapak-bapak jadi baik. Kan otak kita berpikir dalam otak kan. Aku tuh di luar otak, tidak sampai lah. Aduh, otakmu yang nggak ada. Otaknya sampai nyayat itu lah, aku paham. Iya mete. Ya mete. Nggak mau dengar. Ngapain kau naik? Mana suaramu? Lo orang lagi ngobrol, masa aku ikut ngobrol. Mantap kan Pak, aku punya penjelasan. Mantap apaan yang ngawur kau? Mantap gobloknya. Tunggu ibu, gua pantatin bu. Masalahnya betul kan Pak? Ilmumu nggak ada. Ilmu, kau ngomong betul kau. Kalau nggak kau dengerin aja, kau belajar di sini. Jangan udah botol kau pula yang mau ngajarin orang. Bukan Allah beri kita kesempatan, kalau udah buat dosa Allah hapuskan kita dari dunia. Turunin aja itu kan udah ngomong mantap-mantap. Iya, nggak ada ilmunya nih. Dodol kali nih. Parahkan aja nih. Yang nggak boleh jawab dibiarkan pula. Aku dihujat. Memang kau nggak bisa ngapa-ngapain. Otakmu nggak ada dihujat. Aduh, aku pakai otak bu, itulah bisa jawab bu. Kau kalau nggak tahu apa-apa belajar kok di sini. Jangan kau yang ngajarin orang. I love you bu. I love you. Ibu kayak mangga babu, bikin aku bangga memiliki ibu. Asik. Wah, orang gila ini, turunin aja ini orang gila ini. Enggak bu, I love you bu. Hostnya mana sih? Udah gila ini. Nafsu Muhammad yang dibawa-bawa. I love you bu. Ilmu di bawah dulu kau belajar. Waras lah. Ada pengikut Muhammad yang pinter, heran aku. Pinter kayak dikit. Aduh. I love you aja lu. Semua orang ini otaknya otak selangkangan semua. Halo bu. Coba baca lagi. Jangan lagi di luar otak kau ngomong. Ganti Raffi tanya ganti Raffi. Oke, tadi saya mau jawab dulu bu tentang masalah. Diam dulu kau. Raffi. Ayo Raffi. Iya. Teman-teman, dari sekian banyak topik yang tadi dibahas, satu hal yang saya ingin tegaskan soal Allah yang Maha Kasih. Konsep Alkitab terkait topik ini sangat jelas. Kenapa Allah kami adalah Allah yang Maha Kasih, dan hal itu dibuktikan dalam tindakan nyatanya. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia kan tidak bisa kembali lagi berhubungan dengan Allah. Karena dosa tadi, sedangkan Allah Maha Suci tidak bisa dong bersatu dengan manusia. Tetapi karena kasih yang begitu besar itu, dia mau mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika manusia yang sudah berdosa itu kehilangan jalan kembali ke surga, maka bentuk kasih Allah yang besar itu dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus.
clear dan jelas. Itulah konsep Alkitab terkait Allah yang Maha Kasih. Bukan hanya konsep ya, tetapi dalam tindakan nyata. Dapat kita lihat di dalam Alkitab, di mana kita bisa membaca kitab Injil. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada akhirnya dia bangkit untuk mengalahkan maut itu. Itulah bentuk kasih yang sejati. Baik teman-teman, hanya ini yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.